kapan tuh? Megadaya itu rilisnya di platform digital itu tanggal 31 Desember 2024. Jadi pas banget tuh mau tahun baru tuh. Gitu. Ya kalau secara absahnya sih Januari 2025 ya. Pergantian tahun ya. Iya, pergantian tahun gitu. Cuman itu prosesnya sebetulnya kalau proses persiapannya sih udah setahunan lah dari Desember itu tuh Januari 2024 ya, Bre? 2024 ya. Hmm. Itu masuk studionya itu Oktober Agustus. ya? Agustus ya? Agustus. Oh iya, Agustus bener. Agustus. Berarti 6 bulan tuh. Enggak dong, 8 bulan. Iya, kan bulan 8 kan itu dari Januari. Iya, Januari bulan 1 ke ya 7 bulan 8 bulan lagi. Ya estimasi segitu. Estimasi segitu. Terus recordingnya itu sebulan tapi nggak full. Karena kan kita banyak bentrok waktu, Iya. pada kerja, Boni bisa cuman hari Minggu gitu. Yang fleksibel waktu kan gua sama Arya gitu. Jadi nyari waktu yang pas. Ya sebulan tapi nggak full sebulan sih. Ya. Ya karena gue menilai sih dari empat kolaborator ini memiliki genre musik yang berbeda semua sih. Ada Winky, Ada DJ Winky Wirawan ya, terus ada Coki Bulemeyer, Ada Jimmy Multazam, sama ada yang paling cantik nih Nadila Wantari, ex JKT48. Jadi kita misal pengen bikin konsepnya kolaborator, jadi bukan featuring ya, Bre? Ya, Dimana kita berkolaborator ya, sebenarnya. Kita berkolaborasi, gabungin musik dari Kan lagi-lagi kita mau eksperimen ya, Bre, eksperimen. Oh, coba kita kolaborator. Apa terakhir ketemu kita coba pakai vokal cewek. Nah, itu pertama kali itu Death Vertical tuh. Dan lagunya pelan. Kita biasa mainnya headbang ya. Ini kayak gitu beda. Tapi ya enjoy lah. Nah, kenapa lu bisa kolaborasi sama mereka? Ya awalnya sih karena gue sebelumnya kalau sama Nadila sih gue baru kenal ya. Tapi kalau sama tiga orang ini kita sahabat deh. Udah temenan lama lah gitu. Nah kalau sama Winky Wirawan memang itu udah ada plan lama. Kita mau bikin satu lagu tapi bareng sama Doi gitu. Jadi nge-brainwash-nya juga bareng sama Doi juga gitu kan. Brainstorming-nya juga sama dia gitu kan. Baru sampean di album Megadaya ini. Sebelumnya kita sama Winky Wirawan tuh pakai lagu kita yang udah jadi ya, kayak apa, band yang terakhir ya, Bleh, pernah tuh. Iya, yang isi lead-nya dia waktu itu. Featuring lah. Studio Live nah, kalau Session. ini kan materi baru, coba pakai sama Winky gitu. Sama Coki, sama Jimmy. Gitu. Berarti artinya Megadaya tuh apa tuh? Megadaya itu sebetulnya ada satu, gue kan di lagu Nestapa yang featuring sama Nadila Wantari itu kan ada voice intro sama outro. Nah yang pas di outro-nya itu gue ada kata-kata yang bermegadaya gitu. Nah itu sebetulnya sejarahnya musik director kita tuh yang berperan juga tuh, Skandar Ajis. Tadinya Daya Mega malah, cuman terbalik. Kayaknya kurang asik mas, coba deh lu balik Megadaya. Oh, oke nih gitu. Itu belum nentuin album ya, itu baru bikin intro inian ya, intro outronya si lagu Nestapa ini. Nah udah jadi semua lagunya, bingung mau cari titel apa, sempet plannya ya kita bareng sama manajer nih asiknya begini, itunya apa judul albumnya, cuman kok kepanjangan semua Jis gitu, karena setahu gua kalau orang Indonesia itu nggak demen yang ribet nyebutinnya, maunya simple. Death Vertical kebanyakan setelah gue pikir-pikir kayaknya judulnya pada albumnya panjang-panjang deh, Angkasa Misteri, udah Perang Raka Bumi, gampang sih nyebutinnya. Megadaya ini ada berapa tracknya? 8. Apa aja tuh? Track pertama itu Kora-Kora judulnya, itu tanpa kolaborasi gitu. Itu si Death Vertical sendiri yang main. Terus track kedua itu Karburator Membara, nah itu sama Coki Bulemeyer. Gitu. Track 3 Bon, itu sama Winky Wirawan. Track 4 Mental Besi tanpa kolaborasi, judulnya Mental Besi. Track 5 Jelata. Nah, Jelata tuh sama Jimmy Multazam. Gitu. Terus track 6 itu track 6 yang mau Jimmy. Sebelumnya tuh Menabur Bara ya. Menabur Bara ya. Menabur Bara dulu, track 5. Oh iya, sorry ya, track 5 6 baru Jelata. Track 7 Nestapa Manadila. Ya, track 7 Nestapa Manadila. Track 8 yang terakhir
kita bawain lagunya Morfem. Kita mau cover lagu Jungkir balik. Morfem, ya. Ya, kita recycle mungkin. Berarti yang murni 7 ya. Ya, Nah itu dari lagu itu ada kendala nggak yang paling berat? vokal. Kenapa sih berubah? Vokal Jis. Gue jadi kayak anak baru lagi loh ya kan. Diajarin lagi lo belajar nyanyi. Nyanyi dong. Hah? Nyanyi. Iya. Nyanyi. Jadi benar-benar nyanyi. Gitu. Jadi sebetulnya gue basic gue bisa nyanyi, cuman kan gue belum pernah ngetes buat recording nyanyinya. Cuma nyanyi di rumah doang kayak gitu kan. Awalnya sih pales, ada rekamannya tuh. Iya pasti Di studio tuh ada rekaman awal-awal dia suara clean. Itu ada suara lagi live ya. Iya. Anjir gini apa suaranya? Iya, pales. Tapi Iya. setelah gue konsul sama musik direkturnya, ya lu emang harus begitu biar lu tahu, oh lu pales segini lu bisa lu betulin. Kalau lu nggak tahu itu lu pales, malah bahaya. Emang lu harus ngalamin fase pales dulu tadi gitu. Tetap belajar sih ya. Iya, biar tahu. Nah, lu di sini nih tune-nya betulin gitu. Nggak mungkin lah. Itu ada orang tantangan bisa sih sebenarnya. Death Vertical tantangan banget sih musik kayak begini, Blah. Iya. Yang bikin kita biasanya cuman distorsi begini, ngebut lah segala macam, tiba-tiba Median yang sempat bingung nih. Nah, ini serius nih mainin musik begini, benang merahnya tetap ada. Soundnya sih. masih soundnya Dead Vertical. Sound ya. Riff-riffnya masih Dead Vertical juga. Cuman mungkin Versi pelan. ya versinya Versi pelan. pelan banget sih enggak, medium lah gitu kan. Tapi memang kayak part-part diminis tuh, kalau chord-chord yang riff-riff diminis yang atmosfernya gelap tuh udah agak dikurangi. Gitu. Jadi sekarang lebih heavy aja, lebih heavy rock jatuhnya. Tadinya gelap ya, Blah. Ya, jatuhnya lebih heavy rock. Sebenarnya gini sih, kita mau Death Vertical biar si pendengar yang menilai sih sebenarnya. Ketika kadang ada bilang, oh ini lu heavy rock, ya terserah sih sebenarnya. Mungkin ada yang bilang, oh lu heavy metal, ya terserah juga gitu. Ya kita tetap Death Vertical lah, terserah orang. Ketika kita bikin karya album apa, oh lu sekarang begini, ya terserah. Cuma kalau kita tetap Death Vertical sih. Menyebutnya kita kalau dia mau jenis musik itu terserah sih yang pendengar mau bilang apa gitu, Jis. Yang penting karya kita tuh kita bikin nih yang Megadaya seperti ini nih konsep Death Vertical sekarang. Terserah orang menilai apa gitu. Ini musik rock lah. Tetap musiknya kalian Bisa senang begitu, gue Death Vertical lah. Kayak misalkan lu denger Sepultura dah. Bingung kan Sepultura tuh apa sih? Ya Sepultura gitu. Metallica ya Metallica. Jadi nggak bisa dibilang dia metalcore atau hardcore, ya musiknya seperti ini gitu. Bener. Ketika dibilang Death Vertical kayak gimana sih? Ya Death Vertical udah. Gitu aja kalau gua sih ya. Jadi nggak bisa kita harus rock lah. Kalau mungkin kita menggembur-gemburkan grindcore saat itu, karena memang dari orang sendiri bilang, "Oh, lu grindcore." Ya, ini ke grindcore. Kalau sekarang dari pendengar bilang, "Oh, lu heavy rock." Ya terserah gitu. Oh, ini berarti heavy rock. Cuman kalau kita Death Vertical tetap gitu. Daya itu intinya di situ. Kita masih bertiga, masih dengan gua, Boy sama Arya masih tetap berkarya, ngeband bersama-sama, tetap jalan lah gitu. Walaupun dengan keadaan kita sibuk masing-masing dengan ya kesibukan masing-masing, kita masih tetap berusaha untuk mencoba eksistensi lah gitu. Itu sih intinya. Kalau sekarang tuh lu satu band itu band album siapa nih? Ini sebenarnya udah bukan death metal, apa nih, ada campuran apa kan? Cuman kita bilangnya bingung, ya udah band itu udah. Musiknya seperti apa? Ya dia gitu. Suffocation misalnya dengan vokalis baru nih musiknya berubah nih. Death metal apa nih? Ya Suffocation, udah kayak gitu. Bener kalau menurut gua. Jadi terserah orang mau dibilang heavy rock atau modern rock atau modern metal atau apa ya gitu. Ada yang bilang metal manja, ya terserah juga sih. Cuman kalau kita tetap Death Vertical lah. Semuanya ada sih sebetulnya, kendalanya semua ada gitu. Kayak ya divisi drum, lu harus nahan main temponya, biasa main ngebut. Lu harus main temponya yang medium sampai slow bawah kayak gitu. Itu Arya juga jadi belajar tempo juga gitu. Boni juga main bass juga harus belajar tempo, gue main gitar juga harus belajar tempo juga gitu. Jadi harus lebih, ternyata memang kalau lu mainin musik yang gak ngebut itu, kalau menurut gue justru lebih susah karena lu nahan emosi di situ. Iya, gue juga sebenarnya kuncinya mau gampang, cuman nggak tahu ya pas ketika rekaman pun gue banyak salahnya ternyata gitu. Nah, lu skip lo. Tapi emang ya dulu gue hitungan bass tuh nggak pernah makan waktu yang banyak ya untuk berapa shift gitu, cepet lah. Karena terbiasa udah berapa tahun ngeband begitu, cepet bass lah. Gue mah seharian kelar. Kalau drum kan bisa 3 hari, vokal tuh bisa ya mungkin 4 hari ya ble. Kemarinnya gue kadang minggu ini terus
minggu besok lagi dah. Jadi kayak diulang-ulang mulu. Padahal kuncinya gitu-gitu doang gitu. Kan kenyamanan buat mainnya ya. iya, itu ketika di Adaptasi sih sebetulnya, adaptasi, adaptasi iya. sih. Padahal gampang banget kuncinya. Ya kayak Nestapa aja bingung lari ini kemana ya, habis ini ke sini ya. Iya, biasa lumayan lurus gua begitu-gitu ketika udah lu masukin bas-bas jalan-jalan gimana? Oh, gimana ini gue ya? Gak biasa gitu. Cuman ya tantangan sih, seru gitu. Walaupun kata orang nih, ya lu sound bass lo kok nggak kayak dulu ya gimana? Ya gue eksperimen, gue nggak mau yang gitu-gitu aja gitu. Ada video klip ya sama yang lagu apa? Jelata ya sama Iya, Jimmy. sama Jimmy. Ini kita lagi proses Mungkin sih puasa sekarang. nanti keluar sih. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Habis itu juga Tur. tadi sih sebenarnya tour itu mau direncanain sih sebelum puasa, setelah launching. Ya cuma nggak kekejar waktunya. Cuman mepet. Waktunya maksudnya persiapannya kayak terlalu cepat, takutnya yang nggak terlalu matang juga. Jadi akhirnya dimundur nih habis lebaran sampai nanti ada update info. Itu kemungkinan Jawa Tengah, Jawa Barat ya, Bleh. Ya pokoknya Pulau Jawa deh. Iya, masih di Pulau Jawa lah. Tuh. Baru itu sih yang terdekat sih. Gitu. Kalau untuk rilisan fisik kita belum ada plan sih. Oh, Gitu. berarti yang kemarin di digital. Digital aja sih. ya. Digital. Banyak sih yang nanya gitu. Tapi sih kita bakal nyetak, cuman nggak tahu kapan. Iya. Gitu. Kalau label kan kita sama hadir plan tuh. Nah. Ya kita belum ada obrolan untuk rilis fisik sih, karena emang kita dealingnya itu memang digital. Masih banyak sih yang menunggu untuk rilisan fisik. Makanya gue kadang-kadang juga beberapa lumayan sih WhatsApp gitu, DM gitu. Rilisan fisiknya mana om, di toko mana? Aduh, nggak nyetak bro. Udah dengerin aja di Spotify juga Iya. jadi. Terus sebenarnya sih gitu, ada orang lu dengerin dulu aja deh. Kita maksudnya perkenalan dulu gitu kan. Perkenalan eksperimen Dead Vertical sih sebenarnya di album Mega Daya ini gitu. Perubahan genre ya ada bilang perubahannya silahkan sih. Cuma kalau kita sih nyebutnya eksperimen sih. Sering-sering dengerin album Mega Daya aja sih. Iya. Sering-sering aja dengerin. Kalau yang Gua aja sebagai pemain aja awalnya bingung. Tapi setelah dengerin enak-enak juga ya. kalau yang udah suka baru sekali dua kali pasti nyantol, ya kan. Tapi kalau yang masih bingung atau yang kontra gitu, nggak apa-apa gitu. Pro dan kontra tuh wajar kok. Justru harus ada sama pro dan kayak ini kontra. ya. Ketika kita denger Metallica Load ya. Ya, Ya, Bro, ya. Awalnya kan pasti kok begini amat ya. gitu. Tapi lama-lama seneng-seneng aja. Nanti lama-lama suka. Itu udah hukum malam sih kayak gitu. Yang penting sering dengerin aja. Kan musiknya juga kita nggak ribet kan sekarang kan gitu kan. Iya sih. Ya kita lebih Simple gitu kan. lebih apa ya, having fun aja ya. Jadi kita grind Korea itu di kehidupan aja ya. Di musiknya kita happy aja lah.